tentang cara memperkirakan rasio. Dalam statistik, memperkirakan rasio berarti mencari penduga atau estimasi untuk membandingkan dua parameter populasi. Adapun 3 contoh rasio yang umum, yang pertama rasio 2 rata-rata, yang kedua rasio 2 proporsi, dan yang ketiga rasio 2 varians. Dalam memperkirakan rasio, kita dapat menggunakan penduga titik. Penduga titik di sini adalah nilai tunggal yang digunakan sebagai perkiraan parameter populasi. Adapun contoh dalam menggunakan penduga titik di sini yaitu yang pertama rasio 2 rata-rata, di mana R2P sama dengan X bar 1 dibagi dengan X bar 2. Dan untuk contoh yang kedua yaitu rasio 2 proporsi, di mana R2P sama dengan P2P 1 dibagi dengan P2P 2. Contoh di atas kita dapat menyebutnya dengan penduga rasio langsung. Adapun yang kedua, dalam perkiraan rasio kita dapat menggunakan penduga interval. Penduga interval di sini ya teman-teman, kita dapat memperkirakan rasio dengan tingkat kepercayaan tertentu, maka kita dapat menggunakan interval kepercayaan. Namun ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan penduga interval di sini, yaitu yang pertama, kita dapat menghitung interval kepercayaannya secara terpisah untuk kedua parameter. Dan yang kedua, kita dapat menentukan batas bawah dengan batas atas dari rasio berdasarkan hasil tersebut. Nah, di sini estimasi rasio bisa lebih rumit jika variansnya kita tidak ketahui, karena kita harus memerlukan transformasi logaritma. Selanjutnya tentang pendugaan titik dan pendugaan interval. Sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menggunakan penduga titik ataupun penduga interval dalam memperkirakan rasio. Nah, dalam penduga titik ataupun dalam penduga interval di sini teman-teman, estimasi itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena populasi sulit diteliti sepenuhnya. Maka kita menggunakan sampel, dan dari sampel itu kita dapat menggunakannya sebagai penduga parameter populasi. Nah, untuk pendugaan titik di sini, rata-rata populasi mu-nya diduga dengan rata-rata sampel X bar-nya, dan proporsi populasi P-nya diduga dengan proporsi sampel P2P. Nah, selanjutnya penduga interval. Pendugaan interval adalah suatu interval tertentu yang digunakan untuk menduga parameter populasi, di mana bentuk umum pendugaan interval itu penduga titik plus minus margin of error. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam interval kepercayaan untuk rata-rata. Di sini untuk populasi berdistribusi normal dan sigmanya diketahui, kita dapat menggunakan rumus X bar plus minus Z alpha per 2 dikalikan dengan sigma dibagi dengan akar N, di mana X barnya itu rata-rata sampel atau nilai tengah dari data sampel. Sigmanya itu standar deviasi populasi jika diketahui, dan N itu jumlah data atau ukuran sampel, dan sigma per akar N itu standar error atau kesalahan baku, dan ini Z alpha per 2 itu nilai Z pada distribusi normal standar untuk batas kepercayaan, misalnya 1,96 untuk 95%. Nah, rumus ini kita gunakan saat kita ketahui standar deviasi populasi dan ingin membuat interval kepercayaan terhadap nilai rata-rata populasi berdasarkan rata-rata sampel. Dan berikutnya, jika populasi berdistribusi normal dan sigma tidak diketahui, kita dapat menggunakan rumus X bar plus minus Tn kurang 1, alpha per 2 dikali dengan S per akar N, di mana S itu standar deviasi sampel karena sigmanya tidak diketahui, dan Tn kurang 1, alpha per 2 itu nilai T dari distribusi T student dengan derajat bebasnya N kurang 1. Nah, rumus ini lebih sering digunakan dalam praktik karena biasanya sigmanya tidak diketahui, jadi kita menggunakan standar deviasi dari sampel dan distribusi T untuk menghitung interval kepercayaannya. Oke, baik. Yang ketiga, interval kepercayaan untuk proporsi. Jika ukuran sampel cukup besar, maka proporsi populasi dapat diduga atau dapat dicari menggunakan rumus P2P plus minus Z alpha per 2 dikali akar dari P2P dikali 1 kurang P2P per N, di mana P2P itu adalah di mana P2P itu tadi proporsi sampel dan Z itu adalah nilai kritis dari tabel Z, dan A itu tarak signifikansi. Yang keempat, mendugaan selisih dua rata-rata.
Jika populasi berdistribusi normal dan varians diketahui, maka menggunakan rumus X1 bar dikurang X2 bar plus minus Z alfa per 2 dikali akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Di mana di sini X1 bar dan X2 bar itu adalah rata-rata sampel dari populasi 1 dan 2, dan sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu adalah varians dari populasi 1 dan 2, dan N1 dan N2 itu juga adalah ukuran sampel dari 1 dan 2. Yang berikut, jika populasi normal dan varians tidak diketahui, maka menggunakan rumus X1 bar dikurang X2 bar plus minus X1 bar dikurang X2 bar plus minus Z A per 2. X1 bar dikurang X2 bar plus minus T N1 tambah N2 dikurang 2 alfa per 2 dikali akar kuadrat dari sigma P kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di sini sigma P kuadrat itu adalah varians gabungan. Untuk menghitung varians gabungan ini bisa menggunakan rumus sigma P kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali sigma 1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 kali sigma 2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Yang kelima, pendugaan selisih dua proporsi. Untuk menghitung pendugaan selisih dua proporsi ini, kita menggunakan rumus P1 topi dikurang P2 topi plus minus Z alfa per 2 dikali akar kuadrat dari P1 topi dikali 1 kurang P1 topi per N1 ditambah P2 topi dikali 1 kurang P2 topi per N2, di mana P1 topi dan P2 topi ini adalah proporsi sampel dari populasi 1 dan 2. Yang keenam, menentukan ukuran sampel. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus N sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan dikali sigma kuadrat dibagi D. Materi yaitu pendugaan rasio. Pendahuluan, pendugaan parameter dari P U by Y seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari nilai-nilai P U by Y. Bila nilai-nilai P U by Y sulit didapat, maka pendugaan parameternya sulit diperoleh. Pendugaan masih dapat dilakukan dengan menggunakan nilai P U by X yang berkaitan erat dengan nilai P U by Y. Kita masuk dalam ilustrasi. Seorang manajer minuman kesehatan menerima satu kontainer besar jeruk. Total kandungan gula yang dikandung oleh satu kontainer jeruk dapat diduga seperti tau Y sama dengan N dikali Y bar. Dengan N adalah banyaknya jeruk dalam kontainer, sedangkan Y bar adalah rata-rata kandungan gula dalam satu buah jeruk. Dalam ilustrasi ini terdapat masalah. Masalahnya adalah bagaimana jika N sulit didapat. Ini tidak efisien untuk menghitung satu persatu jeruk yang ada dalam kontainer tersebut. Sehingga solusinya adalah kita dapat menggunakan informasi dari berat jeruk. Dari satu jeruk dapat diukur nilai dari kandungan gula yang kita sebut Y dan juga berat jeruk yang kita sebut X. Kita harus ingat bahwa yang pertama, berat total jeruk sebanding dengan banyak jeruk. Yang kedua, total berat jeruk sebanding dengan total kandungan gula. Sehingga berlaku perbandingan sebagai berikut. Mu Y per mu X sama dengan N dikali mu Y dibagi N kali mu X sama dengan tau Y dibagi dengan tau X. Sehingga kita menghasilkan tau Y sama dengan mu Y dibagi mu X dikali tau X sama dengan R dikali tau X. Jadi, kita akan mendapatkan total tau X berupa jeruk, dugaan rata-rata kandungan gula, dan rata-rata berat dari suatu sampel jeruk. Duga total kandungan gula berupa rumusnya seperti berikut. Tau Y sama dengan Y bar dibagi X bar dikali tau X sama dengan N dikali Y bar dibagi N dikali X bar dikali tau X. Sehingga kita akan mendapatkan sigma dari YI sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma dari XII sama dengan 1 sampai N dikali dengan tau X. Dari rumus-rumus ini dapat kita lihat bahwa Y adalah rata-rata kandungan gula per jeruk, mu X adalah rata-rata berat per jeruk, tau Y adalah total kandungan gula, sedangkan tau X adalah total berat jeruk, dan yang terakhir R adalah rasio rata-rata gula terhadap berat, yaitu konstanta proporsional.
Selanjutnya kita masuk dalam penduga rasio dengan PCA sederhana. Penduga rasio populasi R, rumusnya seperti berikut. R topi sama dengan R, sama dengan sigma dari YI, I sama dengan 1 sampai N, dibagi dengan sigma XI, I sama dengan 1 sampai N. Yang kedua adalah penduga ragam R. V topi dikali R sama dengan N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil dikali N besar, dikali dengan 1 per mu kuadrat X, dikali dengan sigma dari YI kurang R dikali X1 dikuadratkan, I sama dengan 1 sampai N, dibagi dengan N kurang 1. Sehingga batas kesalahan pendugaan yang ada adalah B sama dengan 2 akar V topi dikali R. Dari rumus-rumus ini ada beberapa penjelasan, yaitu YI adalah nilai variabel respon, misalnya kandungan gula pada jeruk KI. XI adalah nilai variabel pembanding, misalnya berat jeruk KI. R adalah rasio rata-rata dari sampel yang kita gunakan sebagai penduga R topi atau untuk rasio populasi R. Selanjutnya adalah N besar. N besar tersebut adalah ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel. Mu X adalah rata-rata populasi dari variabel X, sedangkan YI kurang R dikali XI dikuadratkan adalah deviasi dari rasio prediksi terhadap data aktual. Selanjutnya kita masuk dalam penduga rasio bagi total populasi. Yang pertama adalah penduga rasio bagi total populasi tau. Rumusnya sebagai berikut. Tau topi Y sama dengan R dikali tau X sama dengan sigma YI, I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma XI, I sama dengan 1 sampai N. Yang kedua adalah penduga ragam tau topi. Rumusnya sebagai berikut. V topi dikali tau topi Y sama dengan tau kuadrat X dikali dengan N kurang N dibagi N dikali N dikali dengan 1 per mu kuadrat X. Dari batas kesalahan ini adalah penilaian yang kejadian 5%. Karena kita dua kali karena kita menggunakan 2 kali standar deviasi. Artinya, nilai sebenarnya dari rasio populasi R diperkirakan berada dalam rentang R plus minus. Kita masuk dalam rumus yang terakhir adalah penduga rasio. Kita masuk dalam rumus terakhir adalah penduga rasio bagi nilai tengah populasi. Penduga rasio bagi nilai tengah populasi mu Y dengan rumus mu topi Y sama dengan sigma YI, I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma XI, I sama dengan 1 sampai N dikali mu X sama dengan R dikali mu X. Penduga ragam mu topi X, rumusnya sebagai berikut. V topi dikali dengan mu topi Y sama dengan mu kuadrat X dikali VR sama dengan mu kuadrat X dikali dengan N kurang N bagi N dikalikan mu kuadrat X dikalikan lagi dengan sigma dari YI kurang R dikali XI dikuadratkan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Dengan batas kesalahan pendugaannya adalah B sama dengan 2 akar V topi dikali dengan mu topi Y. Kita masukkan rumus yang ada pada pendugaan ragam dalam batas kesalahan pendugaan ini, sehingga kita akan mendapatkan akar dari N kurang N dibagi dengan N dikali N dikalikan dengan sigma YI kurang R dikali XI dikuadratkan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Penjelasan dari rumus tersebut sudah ada pada slide sebelumnya. Sudah saya sebutkan di awal penjelasan tadi. Baik, kita akan masuk dalam contoh soal. Cara memperkirakan rasio. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan tugas harian. Dari sampel acak sebanyak 36 karyawan, diperoleh rata-rata penyelesaian tugas adalah 48 menit, dengan simpangan baku diketahui sebesar 6 menit. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu seluruh karyawan. Di soal tersebut, kita dapat ketahui bahwa N adalah jumlah sampel yaitu 36, X bar adalah rata-rata sampel adalah 48 menit, simpangan bu adalah 6 menit, juga alfa sama dengan 0,05, set alfa per 2 sama dengan 1,96 karena kita lihat pada soal intervalnya adalah 95%. Rumusnya seperti berikut. X bar plus minus set alfa per 2 dikali sigma dibagi akar N sama dengan
kita akan masukkan yang sudah diketahui X bar sendiri adalah 48, di plus minus 1,96 adalah set alfa per 2 dikali dengan sigma sendiri adalah 6, dan juga akar N adalah 36. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah interval 46,04 menit sampai dengan 49,96 menit. Kesimpulannya adalah, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata waktu penyelesaian tugas seluruh karyawan diperkirakan berada antara 46,04 menit sampai dengan 49,96 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.